Awal mulanya bisa ke Miss Internasional, yaitu saya ikut Putri Indonesia dulu. Ajang Putri Indonesia mungkin udah nggak asing buat kita masyarakat Indonesia. 1 tahun sekali, biasanya di awal tahun, itu ada ajang Putri Indonesia, dan di ajang Putri Indonesia itu memilih 3 pemenang. Ada pemenang utamanya sebagai Putri Indonesia 2017, misalnya Putri Indonesia 2018, dan seterusnya. Kemudian ada juara 2-nya Putri Indonesia Lingkungan, dan juara 3-nya Putri Indonesia Pariwisata. Nah, dari 3 pemenang itu menjadi 3 putri yang menjabat selama 1 tahun. Jadi kita punya amanah untuk menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan, dan juga Putri Indonesia Pariwisata. Kemudian diberikan kesempatan juga untuk berkompetisi mewakili Indonesia di ajang internasionalnya masing-masing. Kalau yang juara pertama, Putri Indonesia berangkatnya ke Miss Universe. Udah nggak asing pastinya untuk teman-teman semua, udah pasti pada tahu banyak Miss Universe. Kemudian yang juara 2, Putri Indonesia Lingkungan berangkat ke Miss Internasional, itu saya. Dan yang ketiga, itu Putri Indonesia Pariwisata berangkat ke Miss Supranasional. Nah, kita punya ajangnya masing-masing dengan waktu keberangkatan yang berbeda-beda, tapi intinya menjabatnya sama 1 tahun. Setelah terpilih putri yang baru, kita lengser. Personal branding itu semua orang udah pasti punya fondasinya, punya basicnya. Kita semua punya karakter keunikan masing-masing lah. Dan dari karakter keunikan itu kita bisa bikin personal branding yang kita mau kita olah seperti apa. Mungkin salah satunya kayak tadi, banyak mengikuti kegiatan misalnya, supaya tahu di mana kita bisa mengolah karakter untuk dijadikan personal branding. Atau kita sendiri sebenarnya secara nggak langsung udah tahu dari hobi misalnya. Jadi pertama kita cari tahu dulu yang kita suka, kita seleksi hal mana yang kita punya potensinya, kemudian kita cari platformnya, di mana kita bisa mengekspresikan potensi dan juga hal yang kita sukain itu lebih jauh lagi, bukan hanya dalam ruang lingkup. Inti dari bisnis itu adalah hal yang memang kita sukai gitu, hal yang memang atau kita punya potensinya. Dan kalau misalnya merasa kita punya potensi tapi kita nggak suka gitu, kita bisa cari tenaga dari orang, cari keunikannya, dan kalau bisa dari fisiknya dulu, atau misalnya dari suatu hal yang memang menjanjikan. Taruhlah misalnya porsinya untuk 2 orang gitu, tapi sebenarnya itu buat 1 orang, tapi buat orang yang senang makan cocok banget nih order yang kayak gini gitu. Atau misalnya banyaknya varian yang ada di dalam box itu gitu. Misalnya ada telur, ada sayur, ada dagingnya, ada nasinya gitu. Plus misalnya ada toppingnya. Nah itu tuh sebenarnya bisa kita uh, kemas, dan kita jadikan itu sesuatu yang menjanjikan untuk orang tuh mau beli meskipun belum pernah coba. Jadi kalau bisa jangan kagok, apa ya bahasa Indonesia ya, jangan tanggung-tanggung gitu kalau misalnya mau jualan tuh, cari sesuatu yang memang bikin orang tuh yuk beli, cobain ini tuh punya ini gitu. Intinya kita cari sesuatu hal yang sebenarnya di pasaran itu masih sedikit, suatu hal yang kita sukain, suatu hal yang kita merasa ini tuh masih masih rendah daya saingnya gitu, masih belum banyak di pasaran. Jadi kita seleksi nih, kita tahu lah pasti sekarang hal-hal apa aja yang sebenarnya udah gampang didapetin dan juga masih susah gitu, atau bahkan belum ada. Nah itu bisa jadi satu hal yang um, titik awal kita menentukan bisnis kita lah gitu. Jangan lupa, mungkin buat kita diem di rumah aja itu masih enak karena makanannya masih cukup, terus rumah kita masih nyaman dan lain-lain. Tapi di luar sana kadang masih ada hal yang kita lupain, yaitu masih banyak orang yang sebenarnya menjadi makin kesulitan dengan adanya pandemi ini. Jadi nggak ada salahnya kita berbagi sedikit rezeki kita untuk teman-teman di luar sana. Apapun hal yang kita bisa lakuin di rumah, selama itu bisa berdampak untuk orang banyak, itu pasti berbentuk donasi. Jadi jangan lupa sisihkan rezeki kita, karena kita nggak bisa bayangin kalau misalnya kita ada di posisi mereka. Jadi berdonasi lewat platform apapun. Kalau misalnya kita udah tahu mereka terpercaya, donasilah di situ. Karena aku juga waktu itu sempat kerja sama juga sama ACT.
Jadi aku tahu ACD itu salah satu organisasi terpercaya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa kalau misalnya di luar sana masih banyak yang struggling karena pandemik ini. Mungkin sehari-harinya mereka udah kesulitan, tapi dengan adanya pandemik ini makin kesulitan lagi karena kita tahu pandemik ini merugikan banyak pihak dan juga banyak orang. Jadi sedikit-sedikitnya rezeki yang bisa kita bagikan, selama kita lakuin hal itu dan kita lakuin sama-sama pasti bisa jadi dampak yang besar untuk masyarakat yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman memerhatikan kondisi negara, tingkat kemiskinan naik drastis, maka bisa rusak, bisa hancur, bisa berantakan demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai lahir batin, demi merah putih yang ada di dada kita masing-masing. Yuk kita support, kita dukung, satu bantu satu. Sebagaimana yang sekarang terlihat di belakang, mereka semua sedang sibuk membantu saudaranya. Mereka menjadi perantara para agniya kepada para fuqara wal masakin. Demikian, mudah-mudahan satu bantu satu menjadi solusi bagi NKRI kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.